Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Angelita. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 1, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Sejarah Bahasa Indonesia beserta dengan bahasa-bahasa asing yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Pada bab 2 di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terdapat 4 subbab, yaitu 1. Pemakaian huruf. 2. Penulisan kata. 3. Pemakaian tanda baca. 4. Penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf dibagi menjadi 8, yaitu penggunaan huruf abjad, penggunaan huruf vokal, penggunaan huruf konsonan, penggunaan huruf diptong, gabungan huruf konsonan, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, dan penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai Z. Yang kedua yaitu penggunaan huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 6 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh pemakaian huruf vokal dalam kata emas. Terdapat 2 huruf vokal, yaitu huruf vokal E di awalan kata dan ada huruf vokal A di tengah kata. Ketiga, penggunaan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan hambatan atau halangan. Terdapat 21 huruf konsonan, yaitu huruf abjad selain huruf vokal. Keempat, penggunaan huruf diptong. Huruf diptong adalah 2 huruf vokal yang diucapkan sekaligus. Huruf diptong ada 3, yaitu AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian huruf diptong dalam kata ainun. Di awalan kata ada huruf diptong ai. Dan harimau ada huruf diptong AU. Kelima, gabungan huruf konsonan. Contoh pemakaian gabungan huruf konsonan dalam kata khusus. Terdapat gabungan huruf konsonan KH di awal kata. Contoh kedua yaitu isyarat. Terdapat gabungan huruf konsonan SY di tengah kata. Yang keenam, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah petikan langsung. Contohnya, apa maksudmu? Di sana ada pemakaian huruf kapital A di awal kalimat. Yang ketujuh, penggunaan huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Yang terakhir yaitu penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954
di Medan antara lain menyatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Beberapa contoh kata serapan atau bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa asing. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris yaitu album, film, dan internet. Contoh kata serapan dari bahasa Arab yaitu abad, akhirat, dan fasih. Yang terakhir yaitu contoh kata serapan dari bahasa Persia yaitu anggur, domba, dan kismis. Pengertian, jenis, fungsi, dan struktur karya ilmiah. Pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu, yang disusun menurut metode tertentu dengan sisa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah terbagi menjadi 5. 1. Makalah, 2. Kertas kerja, 3. Skripsi, 4. Tesis, dan yang kelima adalah disertasi. Yang ketiga adalah fungsi karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3. 1. Penjelasan. Yang kedua itu ramalan. Ramalan di sini bermaksud membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga itu kontrol. Kontrol bermaksud mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Yang terakhir yaitu struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu halaman-halaman awal. Di dalam halaman-halaman awal mencakup judul, kata pengantar, aneka daftar-daftar seperti daftar isi, dan lampiran-lampiran. Yang kedua yaitu isi utama. Dalam isi utama mencakup pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga yaitu halaman-halaman akhir. Mencakup daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Demikianlah presentasi dari saya, Viola Angelita, kelas BKPI 1B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.